Oke, sip. Kita update dulu. Oke, selamat malam teman-teman Night Club. Gimana nih? Ini udah lewat lagi dari September ya. Sekarang udah Oktober, kita di grup ini ya saham-saham kita udah banyak yang jos gandos ya. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang baru, yang lama juga kita akan selalu remind karena kenapa? Karena kita di market itu we always are the student of the market gitu ya. Jadi kita harus harus mindset kita yang pertama itu adalah mindset pembelajar gitu. Jadi teman-teman tuh jangan merasa udah jago, jangan merasa udah semuanya bisa gitu. Bahkan kita aja nih tetap harus belajar juga karena ignorance, apalagi ignorance untuk knowledge itulah awal mula kehancuran gitu. Jadi teman-teman itu jangan sampai ada ignorance ya, apalagi atau apa namanya ignorance ya bahasa Indonesia ya, acu tak acu lah, tidak mau tahu tentang yang terjadi gitu ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nanti kita akan banyak, kita akan ulang materi kita ini aja gitu ya. Karena kenapa? Karena di market itu yang penting itu adalah sebenarnya ini kita ya, apa kitanya sendiri itu udah ngikutin sejauh mana, udah belajar sejauh mana. Karena apa tools yang kita kasih ini sama aja kayak misalkan alat pancing gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai juga alat pancingnya ya ikannya nggak datang ke rumahnya dong gitu kan. Gitu. Tapi kita kasih alat pancing, kita udah kasih alat pancing terbaik yang kita udah kurasi, yang udah kita build bertahun-tahun, kita backtest, kita udah kasih juga cara makainya gimana, kemudian kita juga kasih, oh lu kalau mancing nih kayak gini nih, lu akan dapat ikan yang besar tuh, akan dapat ikan yang bagus tuh, kayak gini nih kondisinya nih. Tapi kalau teman-teman sendiri juga tidak mengikutinya, itu kembali lagi gitu ya. Jadi kembali ke diri masing-masing karena yang mencet buy dan sell juga diri masing-masing. Tapi ini penting ya. Jadi di financial market itu tanpa paham hal ini nanti yang kita bahas di depan ini itu akan susah nanti teman-teman, akan susah untuk berkembangnya. Karena apa? Karena 9 dari 10 orang gagal di financial market itu karena ketidaktahuan hal ini gitu ya. Apa aja itu? Ya kita bahas. Jadi ini kita beggars playbook. Jadi kita tuh di sini kita mencari beggars ya, bukan sekedar cuan. Jadi kalau cuman cuan itu gampang lah gitu ya. Tidak perlu ilmu kalau hanya sekedar cuan ya. Jadi tapi kita di sini adalah bukan hanya sekedar cuan, tapi cuan Jos Gandos, cuan beggars ya, wealth creation gitu ya. Nah kita akan bahas di sini nanti. Nah, ini disclaimer dulu, kita di sini adalah untuk edukasi dan teman-teman dan segala materi yang kita bagikan di webinar ini juga sebagai sharing dan pengalaman kita dan hasil praktek kita pribadi juga ya, bukan kita sadur dari orang lain tapi pengalaman kita sendiri dari founder-founder dari iTrade ini gitu. Dan di sini juga rekomendasi jual beli, kita rekomendasi jual beli itu tapi yang mengambil keputusan adalah tetap teman-teman juga gitu ya. Karena yang pencet itu adalah pencet tombol buy dan sell itu adalah teman-teman. Nah, ini kita akan selalu bilang kalau bagi mungkin teman-teman yang baru ya, kita ini ada Insting, PT kita, PT Miracle Insting Teknologi. Visi kita adalah untuk membangun fund manager, family fund manager di setiap keluarga gitu. Makanya kita coba di setiap kesempatan itu di channel ya, tiap hari di jam market ataupun udah tutup, kita selalu encourage teman-teman itu jangan trading. Kenapa jangan trading? Karena trading itu nanti kita akan bahas ya. Kenapa kita bilang itu jangan trading? Kenapa kita bilang itu jangan trading gitu ya? Karena nanti kita lihat dulu. Sebentar dulu ya. Sebentar ada ini dulu telepon masuk dulu bentar.
Oke, kita lanjut. Udah siap-siap teman-teman ya. Jadi ini tanpa paham hal ini teman-teman tuh jangan masuk financial market dulu. Lihat aja dulu gitu ya. Nah, di sini yang kita akan bahas itu adalah ada 3 set atau perangkat lah ya. Ada 3 set yang harus teman-teman pahami dulu gitu ya. Nah, di sini ada mindset, skill set, dan tool set. Dan 3 fundamental nanti akan kita bahas juga, fundamental market, fundamental aset atau sahamnya atau kriptonya atau forexnya atau komoditinya, kemudian fundamental diri. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Mindset, mindset di sini pertama yang harus teman-teman bilang ke diri masing-masing dan harus punya pola pikir itu adalah di stock market. Kita sekarang banyak di stock market ya. Di stock market itu bukan jalan untuk cepat kaya. Bukan jalan cepat kaya, tapi jalan pasti kaya. Kalau mau cepat kaya, itu 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 bisa gitu, tapi bukan untuk itu gitu. Jadi jangan ke sana dulu gitu ya. Tidak ada di dunia ini yang cepat kaya. Bahkan pesugihan aja tuh nggak bisa cepat kaya gitu loh. Jadi nggak ada yang istilah cepat kaya ya. Ada yang bilang besok langsung kaya itu ya karena dia udah duluan kaya gitu lah, udah modalnya udah gede, kemudian dia pakai margin, ya itu 1 dari 1 juta. Apakah lu bisa menanggung apa namanya peluang 1 dari 1 juta orang gitu kan? Nah itu tuh. Dan mindsetnya juga yang harus teman-teman aplikasikan juga ke diri diri masing-masing itu adalah teman-teman tuh harus belajar ya. Mindset pembelajar ini penting. Enggak cuman di stock market tapi di semua hal juga sebenarnya. Itu harus continuous learner, harus menjadi pembelajar gitu loh. Apalagi di stock market ya. Dan kalau kita inikan lagi apa namanya, kenapa kita ke stock market? Ilmu di stock market ini adalah ilmu sampai kakek nenek ya. Ilmu sampai lu hanya bisa menggerakkan jari aja nggak bisa, sampai inilah gitu loh, sampai pensiun juga nanti bisa dipakai gitu loh. Jadi usahakan dulu belajar gitu ya. Pakai dana kecil dulu misalkan. Walaupun dana lu itu miliaran gitu ya. Pakai aja dulu dikit-dikit gitu kan. Ada waktunya juga dan nggak usah FOMO. Kita selalu bilang juga nggak usah FOMO. Ada waktunya gitu ya. Maksudnya setiap setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya juga gitu ya. Banyak mindset-mindset juga sebenarnya yang teman-teman harus inikan juga, harus perhatikan juga. Tapi itu mindset mindset yang 2 itu paling top lah ya. Dan kita juga udah banyak sering kasih mindset mindset juga yang di channel Telegram juga. Ada skill set. Nah, skill set di sini itu adalah termasuk skill set di sini berarti kemampuan dari teman-teman itu untuk memahami market juga. Termasuk di situ sabar gitu ya. Kemudian cara juga untuk menanggulangi emosi, cara untuk memakai alatnya itu termasuk skill. Nah, kemudian masuk ke toolset. Nah, kalau toolset ini berarti alatnya, alat yang kita pakai untuk mengukur market itu, untuk navigasi market itu gitu loh. Jadi karena untuk pakai tools ini ya lu punya skill, makanya kita belajar dan toolset yang kita buat itu udah sangat gampang sebenarnya. Lu tidak perlu harus belajar chart, sebenarnya juga nggak perlu harus segala macam. Tinggal baca aja, nanti kita baca lagi gitu ya, cara membacanya sangat gampang, itu udah bisa gitu ya. Kemudian ada yang namanya fundamental. Nah, ini penting nih fundamental. Banyak orang keliru di sini gitu ya. Mereka nyangkanya itu bahwa fundamental yang penting itu adalah hanya fundamental dari emitennya gitu. Ya udah, ketika gue beli fundamental emiten yang bagus gitu ya, apa gitu sampai BCA gitu ya, fundamentalnya bagus, yang familiar gitu kan, udah gue akan selamat gitu. Oh belum tentu gitu ya. Nah, lihat sekarang BBCA gimana, lihat BBRI sekarang gimana gitu. Ini banyak kesalahan terjadi di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman juga mendapat banyak pelajaran di luar sana gitu ya. Eh, Banyak orang belajar dari stock market US, dari guru-guru di stock market US stock market gitu ya. Tapi itu menurut itu
langsung mereka nggak adaptasi ke market Indonesia. Itu salahnya banyak guru-guru di Indonesia ini gitu ya. Mereka langsung pakai aja gitu loh, nggak diadaptasi. Kalau di stock market di US stock market itu bisa. Karena apa? Karena hampir 67% penduduk di sana tuh di stock market. Jadi fundamental aset itu adalah nomor satu karena fundamental aset itu mau nggak mau dia akan terus akan apa namanya market aset atau saham yang fundamentalnya bagus itu akan diburu sama eh, pelaku market dan dia akan ngedrive fundamental yang lainnya gitu loh ini marketnya dia akan naik terus gitu ya lihat deh sedangkan di Indonesia enggak. Indonesia itu beda beda ya apa namanya mekanisme dan iya mekanisme marketnya sama tapi eh, fundamentalnya beda gitu itu ini banyak yang keliru gitu teman-teman tuh makanya ya udah beli aja gue saham BBCAN dan gue akan selamat gitu ya ya selamat sih selamat tapi kan tujuan masuk tujuan kita untuk di stock market kan bukan itu untuk cuan dong untuk modalnya bisa berlipat dong gitu kan kalau hanya untuk menyimpan ya simpan aja di emas apalagi emas sekarang lagi naik banget tuh atau simply simpan aja di deposito nggak turun dia naik dapat return 3% 5% gitu itu banyak orang salah nih gitu ya maksudnya keliru lah gitu nah itu satu itu hanya sepertiga dari yang namanya fundamental yang dipakai di stock market gitu ya. Sorry. Nah, ada lagi yang namanya fundamental market. Fundamental market itu kalau kita bilang di sini adalah kondisi marketnya. Marketnya gimana sih gitu loh. Ibaratnya lautan gitu. Lautannya gimana sih? Lautannya tenang kah? Lautannya lagi berombak kah? Arah angin kemana kah? Itu tuh, itu namanya fundamental marketnya ya. Kalau misalkan fundamental asetnya itu berarti kapal lo sebagus mana nih untuk mengarungi samudra itu gitu gitu ya. Jadi misalkan di samudra ini Samudra Pasifik lah gitu ya. Ibaratnya itu IHSG gitu ya. Kemudian kapal-kapal itu ya saham-saham yang di IHSG gitu kan. Ya kapal-kapal itu ya kapal yang bagus dong kalau bisa ya. Tapi kalau kapal yang nggak bagus juga ya asal bisa berlayar ya berlayar aja gitu. Kalau sesuai dengan arah mata angin. Misalkan kita mau ke utara, ya jangan ambil kapal yang ke arah selatan atau ke arah timur atau barat. Lu kapan sampainya gitu ya. Nah, di situ itu analoginya ya. Jadi fundamental market itu ya kondisi dari lautannya itu. Arah anginnya kemana, lautannya gimana, gelombangnya gimana. Nah itu untuk tahu itu semua perlu alat dong, ya kan? Nggak mungkin lo tahu arah angin kemana, kemudian gelombang setinggi apa kalau lo nggak tahu, nggak punya alat ukur, gitu kan? Nah alat ukur inilah yang I trade itu, dan itu yang penting gitu. Kalau misalkan kapalnya emang asal bisa berlayar ya, tapi kapalnya itu nggak bagus-bagus amat, nggak pesiar gitu ya, ya kita aman-aman aja di dalam kita sampai ke tujuan ke utara gitu kan. Nah kayak gitu. Banyak orang itu ya udah gue masuk kapal pesiar aja nih BBCA nih gitu ya, yang fasilitas bintang 5 tapi berlabuh terus nggak padahal kita mau ke seberang gitu ya, mau ke utara. Ya kapan sampainya mending kita tadi ikut kapal penumpang yang nggak ada fasilitas bintang limanya itu tadi, tapi kita nyampe cepet nih. Nah, itu analoginya gitu. Kemudian fundamental diri itu adalah lu-nya di situ apalagi lu kita di stock market itu ibaratnya ya, itu adalah kita kaptennya, kita yang milih gitu loh. Jadi lu-nya juga harus belajar gitu kan, lu harus ya itu belajar tadi fundamental asetnya, belajar fundamental marketnya, dan belajar juga untuk tidak memaksakan gitu loh. Kalau misalkan emang udah kapalnya udah mau selesai gitu kan jangan dipaksa berangkat gitu kan ya tunggu aja dulu gitu atau enggak ambil kapal lain ngapain lu nunggu kapal itu nah itu tuh jadi diri kita sendiri nanti kita aplikasinya ini kita coba ini dulu ya apa namanya beranalogi dulu biar teman-teman tuh apalagi yang baru bisa cepat nangkapnya ya
Oke, nah kita masuk ke materinya nih. Jadi nama tools kita iTrade ya, teman-teman. Mungkin ada yang baru. Jadi moto kita tuh go where cuan goes ya, ke kemana cuan, ke situlah kita gitu ya. Jadi tidak ada kita istilah, oh gue nggak mau saham ini, gue nggak mau saham gorengan, gue mau saham ini. Itu kita nggak ada seperti itu. Dan kita harapkan juga teman-teman iClub juga jangan seperti itu. Karena apa? Karena tujuan kita ke stock market itu ya kita dapat cuan, jos gandos, kita building wealth, kita wealth creation di sini gitu ya. Jadi nggak ada apa idealisme idealisme gitu ya gitu. Nah kemudian itu buat siapa aja gitu ya, banyak orang itu yang oh gue nggak perlu tools. Ini nih kesalahan nih banyak orang nih, gue nggak apa namanya investor gitu ya, justru kita investor inilah yang paling butuh toolsnya. Karena apa? Karena waktu kita nggak melulu di market, justru investor lah yang butuh alat ini mostly gitu ya. Karena apa? Biar biar kita tahu arahnya kemana gitu. Biar kita tahu oh ini saham emang emang mau naik gitu kan. Karena apa? Karena kita ada pekerjaan yang lain gitu ya. Apalagi swinger dan trader, apalagi ini gitu loh. Harus butuh yang namanya alat navigasi, tools untuk ngukur market gimana gitu ya. Nah ini jadi banyak orang di luar sana kayak ya itu tadi ignorance gitu. Tapi ketika lu ignorance ya, disitulah awal kehancuran orang tuh adalah ketika lu tidak mau tahu, ignorance. Ah udahlah saham BBCA bagus kok gitu, gue beli aja, gue pokoknya setiap turun gue hajar berapa m gitu kan. Udah turun kayak gini baru melihat saham IHSG sampai 8.000 tapi BBCA masih di bawah, BBRI masih di bawah. Nah, kesel kan lu kan. Nah itu kenapa muncul kayak gitu, karena lu ignorance, karena banyak orang tuh kayak gitu. Nah, tapi mudah-mudahan di iClub nggak ada seperti itu. Ini saya cuma sharing aja. iClub gue yakin tidak ignorance karena kita selalu ajak teman-teman untuk belajar terus di market ya. Bahkan kita sendiri juga belajar terus di market. Ada tool seperti ini, iTradeX ini adalah itu cuman asisten kita. Makanya kita bilang itu iTradeX your intelligent market assistant. Dia cuma asisten kita doang ya, jadi bukan pengambil keputusan gitu karena bu, kita juga yang pencet tombol buy and sell-nya kita. Kalau misalkan iTrade-nya bilang keluar tapi lu nggak keluar, banyak kan orang kayak gitu, kayak di WIRG udah chart-nya dibilang keluar tapi nggak keluar-keluar. Nah itu siapa yang salah gitu kan. Nah asistennya udah bilang pak ini udah mau turun loh gitu, tapi kita ignorance, nanti naik lagi kok, ini lagi, nah itu kan, nah kayak gitu. Jadi jadi kitanya sendiri, kita sebagai pemilik toolsnya kita yang harus banyak lebih belajar harus. Nah ini udah sering kita ini kan ya, udah sering kita share juga. Nah ini juga udah sering kita share, nanti kita langsung aja lah ya, kita ini juga nanti kita baca di itemnya. Ini SOP-nya juga bisa dibaca, tapi kalau lu nggak tahu sebenarnya SOP ini kalau udah tahu bacanya ya, nanti kita bahas lagi. Nah, langsung kita share langsung ke sahamnya aja ya. Sekalian kita share. Sekali kita cek saham-saham yang tadi, sekalian kita baca ininya ya. Jadi tools iTrade-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tools iTrade-nya itu di Telegram. Kenapa di Telegram? Karena kita biar lebih enak aja gitu. Jadi kayak text messaging. Jadi nggak perlu harus buka website, nggak perlu harus buka apa apps gitu yang berat, butuh data banyak kayak gitu ya, nggak perlu ya. Jadi di Telegram, pada umumnya juga kita di Telegram, semua di Telegram, ya udah kita manfaatkan aja platform Telegram. Nah, jadi kita di sini. Jadi teman-teman yang udah bisa ngaksesnya, toolsnya ada di grup juga. Kemudian teman-teman langsung masuk aja seperti ini. Sebenarnya bisa ada start, tapi nah kita start di sini ada komen di sini dia banyak ya. Tapi mostly yang kita pakai itu adalah saat yang
MLX. Di sini ada namanya tuh MLX itu apa. Jadi time frame kita tampilkan di iThreads ini adalah multi time frame. Jadi kita bisa langsung ngelihat di satu image ya. Di satu image itu kayak gini, yang tadi di luar ini nih, kayak ada row nih. Langsung satu image bisa langsung tampil semua. Jadi kita langsung baca, jadi kita bisa langsung langsung lihat nih, langsung kita bisa lihat navigasi. Bayangkan kalau lu hanya satu-satu gitu kan capek ya. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak komen, tapi yang biasa kita pakai itu adalah MLX atau MLY. Jadi kalau MLX itu dia menampilkan multi time frame sekaligus ada weekly, daily, hourly 15 menit. Kalau MLY dia ada monthly, weekly, daily, sama hourly gitu ya. Nah, coba kita lihat tadi, kenapa sih tadi di rekom ADMR gitu ya. Coba kita cek ya. Nah, ini ADMR tadi ARA kan, ada yang ikut nggak ADMR? Gitu. Nah, kalau teman-teman tuh nggak ada ikut ADMR tadi, jangan ignorance. Ah, udahlah, udah, gua nggak ikut ADMR, gua nggak perlu tahu itu ADMR, gua nggak perlu lihat iTrade ADMR, jangan gitu. Lu harus pelajarin kenapa ADMR tadi naik keras. Ada apa kenapa iClub itu rekom ADMR? Kenapa Om Budi tadi pagi nge-call ADMR? Kenapa tadi siang di channel di call lagi ADMR? Nah, harus dipakai otaknya gitu, harus mikir. Jadi untuk pembelajar di situ gitu loh. Kenapa orang ini nge-call ADMR? Akhirnya gimana sih gitu? Jangan udah lewat gua nggak peduli lagi, jangan gitu, karena kita harus belajar biar apa? Biar next kita dapat model-model gini gitu loh. Banyak teman-teman di luar sana tuh yang kayak gitu loh, apa namanya, udahlah gue nggak ikut, gue biarin aja gitu. Nah itu tuh, jangan kayak gitu ya. Nah, kenapa ADMR tadi di call gitu ya? Karena, nah ini sekalian kita ngebaca toolsnya ya. Ngebaca toolsnya itu kalau kita ngeliat time frame lebih gede dulu. Nah, di sini ada weekly, ada daily. Ini bisa dibaca ya. Kadang itu kalau misalkan kita muncul MLY, kita ini nih ada juga orang yang kadang salah-salah. Kita posting misalkan ADMR gitu ya, posting kayak gini, tapi dia nggak baca. Ini weekly, daily, harus dibaca ya, harus dibaca. Karena kadang kita tampilin tuh yang monthly juga, kayak gini, ada monthly, gini ya, kursor gue lihat ya. Ada monthly, ada weekly. Nah, banyak teman-teman itu nggak baca gitu loh. Udah, kayaknya hijau langsung. Itu ignorance juga tuh, ignorance, jangan kayak gitu. Eh, Santai aja gitu ya. Pokoknya baca dulu. Oh ini monthly gitu ya. Kemudian lihat nih ininya, coba bisa di sini. Ini ada weekly. Jadi biasa kita lihat time frame yang lebih gede, ya. Atau mau lihat monthly, aku biasanya paling suka itu monthly karena aku mau ngelihat sebulan itu bandar ngapain, gitu ya. Kemudian time frame lebih gede, agak lebih kecil lagi ada weekly, kemudian ada daily gitu ya. Nah kalau kita lihat di ADMR ya, ADMR itu di satu bulan ini berarti kalau misalkan di chart monthly, satu chart ini berarti dia satu bulan gitu ya. Weekly berarti satu chart ini satu minggu, kalau daily satu chart berarti satu hari gitu. Nah kita baca nih, kita mulai baca nih ke toolsnya nih. Toolsnya kita nih ada 3 machine learning. Kenapa 3? Karena kita udah uji bertahun-tahun dengan begitu banyaknya data, satu nggak cukup. Kita pernah nguji sampai 4 ternyata malah over. Jadi kita kurangin lagi, jadi kita pilihlah 3 gitu ya. Nah, apa aja yang 3 itu? Nah ini ada machine learning pertama itu yang panah-panah gitu ya, panah-panah. Ini setiap machine learning itu kenapa 3? Berarti fungsinya juga beda. Karena fungsinya beda, maka baca ketiga-tiganya gitu loh. Ini juga teman-teman nih banyak yang ignorance gitu ya. Maksudnya udah dikasih, di tools itu ada 3, berarti ada fungsinya dong 3, makanya baca tiga-tiganya. Jangan cuma satu gitu. Nah teman-teman tuh harus apa?
tadi ya, kita mindset pembelajar itu dipraktekkan, dipegang banget tuh. Oh, kenapa tiga pakai mesin learning? Oh, berarti tiga-tiganya perlu dong. Iya kan? Kalau nggak perlu ngapain kita taruh situ? Iya kan? Nah, itu. Jadi ada tiga, mesin learning pertama itu adalah yang panah. Panah-panah ini ya. Nah, kalau panah putih artinya dia untuk entry. Jadi mesin learning yang pertama itu dia ngehitung probability to probability. Probability itu artinya peluang. Peluang itu naik turun ya. Dan peluang juga bisa jadi itu hilang. Bisa muncul. Makanya kenapa di sini tuh panah-panah ini sering muncul bergantian gitu ya. Ya karena itu, karena ini tujuannya untuk itu. Dia ngitung probability. Nah, probability itu ada dua di market ya. Probability to entry dan probability to exit. Probability to entry itu berarti sini adalah panahnya itu warna putih. Probability to exit berarti panahnya warna kuning. Di sini ada dua jenis panah, yang hollow atau yang bolong-bolong ini sama yang solid, yang full. Itu ada lagi artinya. Yang hollow, yang bolong itu berarti probability-nya itu masih kecil. Yang solid, probability-nya udah naik, udah di atas 50%. Kadang dia muncul dulu yang kayak gini nih. Tapi kadang muncul berbarengan seperti ini. Nah, kalau muncul berbarengan seperti ini artinya probability-nya itu udah kuat. Nah, itu satu gitu ya. Kalau yang kuning berarti itu exit. Kalau dia muncul yang hollow seperti ini berarti probability to exit-nya udah mulai muncul. Dan ketika dia udah solid, probability to exit dia udah kuat. Gitu ya. Nah, itu baru satu. Setelah kita baca satu, baca lagi yang machine learning kedua. Machine learning kedua itu yang garis ini, garis putih tebal ini. Kayak MA, tapi bukan MA ya. Dia ini ngehitung momentum, kontinuitas momentum dari saham itu gitu ya. Hukum fisika pertama. Ya, jadi kalau hukum momentum itu kan selama sebelum ada momentum kedua ya. Hukum fisika kedua. Jadi sebelum ada yang menghentikan itu momentumnya itu akan berjalan terus gitu. Nah, di sini juga dia ngehitung kontinuitas momentum. Jadi kita simply ngebacanya itu adalah arahnya. Arah dari garis ini kemana? Kalau arahnya ke atas, artinya momentumnya mau ke atas. Kalau ke bawah, berarti momentumnya ke bawah. Kalau mendatar, berarti momentumnya nggak ada. Itu aja bacanya. Jadi tadi kita baca machine learning pertama, panah-panah, baca machine learning kedua, kemana arahnya, ke bawah atau ke atas. Kalau kita mau entry, berarti kita mau ngelihat ML2-nya ke atas, gitu kan. Kalau dia ML2-nya udah mau turun, berarti momentumnya udah mau turun, berarti kita lebih baik exit. Gitu ya. Nah, itu machine learning kedua. Machine learning ketiga itu yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Dia seperti MACD tapi bukan MACD ya, tapi kita beda hitungannya. Nah, ini ada bar, ada garis ya. Kalau bar hijau garis hijau artinya itu yang kita cari model-model kayak gitu. Dia bar hijau garis hijau, semuanya hijau. Itu. Nah, machine learning ketiga ini mengklasifikasikan kondisi market, kondisi bandar. Bandar itu lagi ngapain? Bandar itu lagi akumulasi atau lagi distribusi. Kalau dia akumulasi berarti dia bar hijau. Kalau dia bar merah artinya bandar lagi distribusi. Garisnya gimana? Nah, garis hijau ini dia kalau garis hijau mark up. Garis merah itu mark down. Harganya diturunin. Kalau mark up itu harganya dinaikin. Jadi klasifikasi distribusi atau akumulasi juga ada dibagi dua gitu ya. Jadi ada akumulasi markup, ada akumulasi markdown kayak model gini nih. Kalau dia bar hijau,
bar hijau, garis merah, dia berarti akumulasi markdown. Nah, kalau udah model kayak gini, kita udah jangan beli dulu, hati-hati. Gitu ya. Nah, kalau dia udah bar merah, garis merah, berarti dia udah distribusi. Lu harus keluar, keluar. Gitu ya. Nah, jadi bacanya gitu doang, gampang kan? Gampang banget gitu. Dan lu nggak terlalu perlu apa namanya yang lain-lain itu, misalkan nih, lu ngebaca charting-charting gitu ya. Kalau lu sebelumnya itu ilmu lo itu adalah ilmu charting, ilmu klasik, ilmu pattern, dan lu jago, ya udah pakai tambahannya gitu ya. Tapi kalau lu itu belum tahu, ya nggak usah belajar charting, belajar ini aja gitu, udah enak gitu loh. Gitu ya. Nah, di sini juga ada Bollinger. Bollinger itu kenapa kita pasang di sini Bollinger gitu ya? Lihat ini ya, Bollinger. Bollinger itu paling gampang untuk ngeliat eh, trennya gitu loh. Arah trennya. Jadi kita ngelihat oh trennya lagi naik itu berarti Bollingernya itu menganga ke atas nih, arah bukaannya ini nih, arah bukaan arahannya nih. Kalau di monthly, kalau di sini kan dia masih sideways nih. Nah, kalau misalkan ada MR2 break 1700, dia nge-break Bollingernya, artinya makin kenceng. Banyak orang tuh malah makin takut. Kenapa? Kan udah naik banget nih. Oh, bukan gitu. Kita baca datanya gitu. Nah, Bollinger tuh kayak gini nih, di hourly ini lah paling gampang. Dia kan arahnya tuh kan ke atas kan. Nah, itu tuh. Kenapa kita pakai Bollinger tuh untuk itu, untuk ngebaca. Dan bandar atau big money paling banyak pakai Bollinger. Jadi tahu dari mana Om katanya? Itu gua tahu dari BK. Bos BK di US pernah cerita karena kita buat alat ini nggak cuma belajar dari Indonesia ya, kita belajar sampai ke US, kita belajar juga sampai teman-teman di Rusia. Karena kenapa kita begitu effort untuk buat alat ini? Karena alat ini kita apa namanya ya, ilmu yang itu sangat worth it lah, sangat sampai hari tua, sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi ekonomi sekarang susah, ekonomi real ya. Gue juga pebisnis, gue susah dapat klien gitu ya. Tapi dengan di market kita bisa dengan gampangnya gitu ya. Bukan berarti kita jadi sombong gitu, bukan sombong. Tapi ya itulah segitunya gitu. Kita belajar sampai kemana gitu ya. Itu. Nah, aku tahu dari situ, dari bos BK atau BlackRock di US. Dia bilang bahkan banyak banyak big money itu pakai ini Bollinger. Makanya kita pakai Bollinger. Nah, di sini ada MA ini bisa di-ignore ya. Tapi kalau mau pakai juga silahkan. Ini kita pertahankan karena ada dulu teman-teman itu tambahin EMA dong Om gitu ya. Udah kita tambahin aja deh biar ngeliat susunan EMA-nya gitu ya. Kalau EMA kecil 50, 100, 200 itu teratur gitu berarti dia tren naik gitu ya. Kalau dia itu berbalik berarti dia turun. Kalau kacau dia berarti sideways gitu ya. Itu doang gitu. Nah, di sini ada pixel-pixel ini. Pixel ini sebenarnya untuk represent ini aja, represent dari kalau pixel yang di atas ini adalah ML2 garis ini. Terus pixel yang di bawahnya ini adalah untuk ML3. Kenapa kita kasih pixel? Karena kadang teman-teman itu mungkin banyak yang udah tua atau gimana gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngelihat ini ML2-nya itu beneran udah naik apa enggak sih gitu. Nah, kita bantu dengan pixelnya gitu. Tapi kalau saya sendiri jarang baca pixel ini. Saya cuma fokus di 3 ML, 3 machine learning. Yang lain-lain itu saya nggak baca. Ngapain gitu? Itu apa namanya? Itu cuman ibaratnya itu ornamen-ornamen aja. Fokusnya itu adalah di 3 machine learning tadi. Kenapa? Karena kita mau baca benar-benar dia machine learningnya lagi gimana gitu. Kalau ML2-nya itu dia lagi naiknya segimana? Naiknya nukik nggak atau naiknya cuma naik sedikit?
kayak gitu ya. Nah, itu yang penting gitu. Teman-teman itu fokuslah ke yang mana yang signifikan gitu. Banyak teman-teman itu fokus yang tidak signifikan. Fokus di MA, fokus di candle, fokus di entah apa-apa gitu kan. Fokus ke hal-hal yang tidak signifikan gitu. Itu jangan kayak gitu ya. Fokus ke yang signifikan aja gitu. Yang bobot untuk dipakai di market itu yang mana gitu. Nah, yang tadi ML1, ML2, ML3 itu aja gitu. Nah, bacanya gampang tadi kan. Jadi kita ngebaca ML1 gimana, lihat panahnya ini gitu ya kan. Kemudian ML2 arahnya kemana, ML3 itu barnya, garisnya gimana, itu doang udah. Nah, sekarang kalau teman-teman itu mau entry, ini study case-nya tadi ada MR. Mau entry. Kalau mau entry, berarti ngelihat dulu 3, 2, 1. Kalau exit kebalikannya 1, 2, 3. Ingat ya, entry 3, 2, 1. Exit 1, 2, 3. Untuk entry, time frame gede dulu. Monthly, weekly, daily, hourly. Ya gini, zigzag, zag, zag, zag. Atau kalau lu pakai yang MLX, pokoknya yang dari kanan bawah dulu. Dari sini kanan bawah ke kiri ke atas gitu, ini kayak gini, zigzag. Gitu ya. Ini. Nah, kalau untuk exit kebalikannya, berarti machine learning 1, 2, 3. Time frame-nya berarti time frame yang lebih kecil dulu. Hourly, kalau di sini ya, hourly, daily, weekly, monthly. Atau kalau yang ini, di sini kan time frame 15 menit. Berarti 15 menit, hourly, daily, weekly. Gitu. Jadi biar apa? Biar kita nggak bisa keluar dulu. Kita keluar lebih cepat daripada market. Kita bisa keluar cepat dari big money. Kayak gitu loh. Makanya kita, jadi kebalikannya, ingat aja itu, kebalikan dari entry. Ingat aja entry rumusnya apa, hafal aja itu gitu kan. Kemudian untuk exit ya kebalikannya tadi, itu doang. Nah, kita lihat nih, kita langsung praktek ke ADMR, study case ADMR. Kenapa tadi ADMR direkom? Pagi, siang direkom gitu ya, dan akhirnya dia ARA. ARA atau enggak itu sebenarnya tergantung market. Market ingat ya, ini juga mindset yang perlu ditanamkan juga ke pikiran teman-teman juga kita semua. Market itu beda-beda. Market itu apa beda-beda gitu loh. Market di sini ini ya sahamnya, pergerakan saham masing-masing itu beda-beda. Ada yang dia cepat, ada yang lelet, ada yang gimana-gimana. Karena apa? Karena bandarnya juga beda. ADMR misalkan hari ini langsung ARA ya oke gitu. Kalau nggak ARA juga ya udah gitu. Jangan jangan terlalu overthinking. Oh, banyak nih teman-teman yang overthinking. Banyak teman-teman tuh yang overthinking gitu ya. Maksudnya eh ini gimana nih arah nggak ya? Kalau arah gue ambil, ini gimana nih? Kayak gitu, jangan kayak gitu. Itu berarti lu masih ngikutin emosi. Kita simply ikutin tools aja udah gitu. Kalau misalkan toolsnya oke ya kita masuk gitu. Kalau toolsnya nggak oke ya kita keluar. Gak usah overthinking sana sini gitu. Nah, karena kondisi market itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang kita masuk langsung arah, ada yang kita masuk itu malah jadi retrace, macam-macam gitu kan. Nah, untuk menanggulangi itu, makanya kita diversifikasi. Selalu kita bilang diversifikasi. Diversifikasi itu 5 sampai 10 ya, 5 sampai 10. Kalau apa namanya lebih dari 10 itu udah kebanyakan karena kita kan monitor kan, monitor. Kenapa sih harus monitor ya? Ya harus monitor dong. Biar apa? Biar ya itu kan duit gitu ya. Susah kita nyari duitnya gitu, monitor dong. Dan kita juga biar bisa ngikutin market gitu. Nah, 5 sampai 10 itu sebenarnya 8 ya. Sebenarnya 8. Tapi ya kita range 5 sampai 10. 8 itu karena sebenarnya ada 8 risiko di pasar modal.
gitu ya. Nah, delapan-delapannya itu apa? Itu bisa teman-teman baca di mana aja gitu. Tapi intinya itu adalah diversifikasi dan diversifikasi merata. Misalkan nih beli ADMR 10 juta, modal lu misalkan 20 juta. Udah menyalahin dong gitu ya. Udah menyalahin. Kalau banyak teman-teman itu ya kalau modal gue 10 juta masa gue bagi 10 gitu, masa gue bagi 5. Nah, itu mental yang nggak bagus tuh. Itu mental yang akan dihajar market tuh kayak gitu. Itu mental miskin malah. Itu bukan mental pembelajar gitu ya. Karena di sini kita belajar dulu. Mau modal lu sejuta juga bagi 10, bagi 5, 200 ribu. Kenapa? Karena lu belajar dulu. Kita belajar dulu. Banyak orang tuh nggak sabaran gitu ya. Teman-teman tuh banyak mungkin di sana tuh di luar sana. Oh, kapan gua kayanya gitu ya. Ya, ya udah pakai margin aja, all in aja gitu. Ya udah. Tapi kalau teman-teman itu ada yang mau all in atau ada yang full margin, kesempatannya itu adalah lu bermain di kesempatan 1 banding 1 juta, men. Bayangin. Jadi, yang core-core di luar sana, yang dia bisa kaya dari bermain margin all in, itu 1 dari 1 juta. Itu pun kita belum belum tentu tahu kebenarannya gimana gitu kan. Nah, lu 1 juta orang untuk mendapatkan chance menang kayak gitu, ya kalau lu dapat ya lu hoki banget lah gitu. Tapi kalau enggak, lu langsung bangkrut. Dan kesempatan lu untuk belajar lagi setelah bangkrut udah nggak ada lagi. End. Jadi itu ya teman-teman ya. Sabarkan dulu gitu loh. Kalau modal lu 10 juta, bagi 10 dulu, 1 juta. Kenapa? Biar apa? Biar lu tahu dulu ritmenya, biar lu tahu market tuh gimana. Biar lu ada yang tadi, ada mindsetnya, ada 3 set, ada 3 fundamental. Biar itu dulu, belajar itu dulu. Once itu udah oke, kemudian lu ada lagi tambah modal lagi, nah itu dulu udah enak, lu udah tahu caranya fund manager itu bermain gimana, big money itu gimana mainnya, bukan main serampangan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi, jadi diversifikasi itu kenapa? Itu juga karena saham itu macam-macam. Ada kita beli langsung arah, ada yang kita beli malah turun dulu tapi on track gitu kan. Kayak MHKI lah, dari awal itu banyak orang uring-uringan, ini gimana, tapi masih on track. Ternyata sekarang udah lari, udah mau beggar. Yang sabar, ya dia naik gitu kan. Nah, lu akan bisa sabar kalau lu bagi merata. Kalau lu nggak bagi merata, lu akan uring-uringan. Misalkan nih, dana lu 100 juta, satu beli 50 juta ya. Satu beli 30 juta, satu beli 20 juta. Yang 20 juta ini naik gitu ya. Yang 50 juta ini turun. Lu akan uring-uringan dan lu nggak akan sabar. Coba lu bagi 10 juta, ya lu akan sabar. Misalkan sahamnya itu di situ terus gitu sampai seminggu. Yang lain kan lari. Kita FUTR udah 8 kali beggar, PIPA udah 6 kali beggar, yang MLPL udah 3 kali beggar. Semua udah beggar-beggar. Nah, lu bisa tahan beggar kayak gitu kalau lu diversifikasi. Kalau lu nggak diversifikasi, lu nggak akan bisa nahan beggar. Lu akan gatal. Psikologi lu akan terganggu, lu akan uring-uringan. Lu kalau saham lu kebetulan yang lu pegang itu lagi rally, lu akan euforia. Lu akan gatal untuk ambil cuan. Ketika sahamnya turun, lu akan uring-uringan, lu akan nggak jelas emosinya gitu loh. Jadi fungsi dari diversifikasi merah itu banyak banget, banyak banget. Dan ketika lu diversifikasi merata, lu udah mulai membangun fondasi fundamental diri tadi. Ingat ya 3 fundamental tadi ya. Lu udah fundamental diri itu tuh fondasi loh. Ibarat lu itu bangun rumah ya pondasinya. Tadi di kapal itu berarti elunya, kaptennya elunya gitu. Kalau kaptennya itu uring-uringan, gimana dia mau bawa kapal? Gimana dia mau tahu arah angin kemana? Gimana dia mau tahu baca kompas tadi? Kompasnya udah kompas terbaik gitu. Tapi kalau kaptennya juga
nggak jelas emosinya gitu ya, lagi uring-uringan segala macam nggak clear, ya semua akan kacau. Begitu juga lah di saham ini gitu loh. iTrade udah sangat begitu bagus. Kita udah kasih tahu semua, udah kita kasih tahu nih bakal, tapi kalau fundamental diri lo nggak bagus ya percuma semua itu. Nah, fundamental diri itu bagus, itu dimulai dari praktek yang paling gampang itu adalah manage resiko itu juga adalah dengan diversifikasi merata. Walaupun duit lo cuma 1 juta, diversifikasi merata 5 sampai 10. Tugas kita di sini adalah untuk belajar ngikutin market dulu. Nanti akan udah enak tuh dengan lu tambah modal udah segala macam gitu ya. Tadi contohnya, banyak orang tuh jadi uring-uringan gak jelas itu karena apa? Karena dia nggak diversifikasi merata. Akhirnya saham yang masih on track udah langsung dijual. Padahal masih on track, udah langsung arah dia, aduh kesel gua. Kenapa gua jual gitu? Ya lu jual lah, lu all in di situ. Lu takut kalau itu turun, lu takut modal lu nggak ada lagi beli saham lain kan gitu. Coba kalau lu apa namanya diversifikasi merata, mau dia turun sampai 1 rupiah pun lu santai. Karena apa? Karena saham lain lu juga udah banyak yang bagus. Itu ya teman-teman ya, usahakan itu dulu. Itu paling enak tuh kayak gitu. Nah, baru ketika kita kayak gitu udah clear nih otaknya, udah clear nih emosinya nggak ada lagi, udah netral, barulah tadi udah enak tuh ngebacanya gitu loh. Percuma karena tadi iterate itu gampang kan ngebacanya kan, gampang banget. Cuman yang menjadi lawannya itu adalah yaitu tadi overthinkingnya, harapan-harapannya, emosinya, yaitu fundamental dirinya tuh kayak gitu. Nah itu yang aku bilang. Makanya basic paling bagus dan basic paling utama untuk ngelatih fundamental diri itu adalah diversifikasi merata. Itu rumusnya. Baik duit lu cuma 1 juta aja modalnya, diversifikasi merata 100 ribu 10 saham. Nanti perlahan naikin, 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 udah enak tuh. Karena kalau lu manage duit sedikit aja lu kagak bisa, gak akan mungkin lu bisa manage duit banyak. Yang ada lu berjudi, yang ada lu main hajar-hajar gak jelas gitu ya. Lu untung sekali, loss 10 kali, yang lu ingat yang untung, yang loss lu kagak kagak ingat gitu kan. Ya itu tuh. Itu ya teman-teman ya untuk sharing ya. Di sini gua agak tegas karena itu penting, penting banget. Percuma itu ini tools ini, percuma ini semua kalau lu nya itu fundamentalnya nggak bagus. Lu nggak mau diversifikasi merata, lu masih overthinking sana sini, lu masih macam-macam, emosinya nggak jelas. Percuma. Nah, kalau itu udah oke, udah bagus, baru nih toolsnya itu akan powerful. Lu mengarungi samudra dengan laut segimanapun lu udah akan happy, akan enak, akan nyaman gitu ya. Karena bacanya gampang kayak tadi aja, gampang kan bacanya. Kenapa ada MR tadi di ini di rekom? Ya karena ya ini akumulasi weekly-nya, ML2-nya naik, muncul panah putih, kemudian zoom in lagi ke data daily, daily-nya juga udah akumulasi beberapa hari, ML2-nya naik terus beberapa hari, udah. Kemarin muncul yang kuning, kalau kuning cuman segini, ingat ya, ML1 itu akan keluar masuk kayak gini. Kalau yang kuning hollow itu cuman boleh dihiraukan lah. Kalau yang kuning hollow ini. Yang hollow-hollow kosong-kosong boleh dihiraukan. Itu cuman early warning aja. Kenapa harus kita buat? Ya karena mesin ya. Mesin tuh harus ada kayak gitu. Nah, kan udah jelas nih akumulasi dia terus di sini. Udah naik terus. Ya itu karena itu gitu loh. Tapi kalau lu overthinking tadi gimana lu eh, udah mau kena di resisten ini gitu ya kan, aduh gimana gimana, overthinking banget tuh, ya udahlah nggak lewat gitu. Ya ada Om Jeri. Om boleh, mana nih Om Jeri, mau ngobrol atau gimana? Ya, malam Om Moses Ya ya, dan teman-teman.
Ya, saya juga baru lah ya soal-soal begini gitu. Tapi memang ya cukup membantu gitu, Mas. Memang pertama kali disampaikan tadi kan simple gitu bacanya dan memang terkadang karena memang mungkin ya secara fundamental belum kuat, jadi kadang kita terpengaruh gitu. Pada saat ada rekomendasi tiba-tiba yang lagi kita pegang ya harus kita pikirin kan, oh ternyata lebih menarik gitu. Tadi kan misalnya lagi pegang saham BBCA terus tiba-tiba ada inilah apa namanya yang eh, ADMR ini gitu kan, ya terus ya misalnya tiba-tiba BBCA pas kita keluar dia naik, terus pas kita masuk di ADMR gini turun gitu ya, tapi kan itu kan kita udah masuk kadang di ADMR tuh udah di atas gitu misalnya ya, kalau kita lihat dari weekly daily gitu, jadi memang terkadang yang kita belum punya dari insting itu trading plan yang misalnya weekly. Kalau weekly ada rekomendasi ini, jadi memang harus harus berjenjang gitu kan, ini weekly. Jadi keputusan tetap di kita gitu ya. Tapi memang planning untuk saham-sahamnya rekomendasi minggu ini jika tidak capai target ya monggo mau di cut loss atau memang sudah TP bisa swing ke yang lain gitu. Kalau misalnya kita main mingguan gitu ya Om ya. Cuman kalau misalnya terkadang kalau kita punya dana lebih, kita mau trading kan memang tuh hak kita masing-masing gitu. Kayak kata Om Moses bilang kita harus bisa manage kita gitu. Misalnya kita punya modal 10 yang 9 misalnya kita apa namanya kita invest gitu kan sejuta-juta, satu lagi kita buat trade harian gitu buat uang jajan, kan itu terserah kita lah ya. Tetapi Ya, memang ya. yang aku lihat dari klub insting ini memang kayaknya trading plan kita mingguan itu kan, kalau Om Budi kan ngasih daily tuh. Terkadang Hmm. kita terpengaruh gitu. Aku awal-awal terpengaruh juga kan. Om Budi ngasih ini, wah yang baru kita beli 2 hari lalu memang masih on track gitu, tapi belum profitnya malah masih tipis gitu kan. Kita jual, kita masuk ternyata turun. Pas dilihat memang masih planning gitu ya, masih masih on plan gitu, on track. Tapi terkadang ya itu, jadi nggak sabar, terus FOMO karena memang kita di feeding terus gitu kan, oh ini saham ini saham ini, jadi planning kita secara seminggu itu udah buyar gitu pada saat ada saham yang lebih bagus, karena kan mentality kita nih kebanyakan FOMO, dan tadi kata Om Moses kan mau cepat kaya gitu kan, ya kayak gitulah pasti ada lah manusia lemahnya di situ gitu. Jadi mungkin masukan aja buat Om Moses sama Om Budi, mungkin kita kalau saya buat saya gitu ya perlu apa namanya watchlist saham lah, misalnya seminggu, kalau bisa ya seminggu seperti ini gitu kan, nanti yang memang udah di screening kan, kita punya udah ada apa scanning mingguan gitu kan, scanning harian juga ada gitu, itu yang memang perlu perlu kita di briefing lagi gimana cara menyeleksi ini dan sesuai dengan fundamental kita. Tadi kan ada fundamental skill set gitu kan yang memang harus kita tahu dari emiten-emitennya, dan jangan kita eh, apa namanya kalau kita punya uang lebih baru memang kita bisa ngalihin atau swing ke yang lain gitu Mas Yes. Itu aja sih yang mau eh, apa kasih masukan. Kalau cara bacanya saya udah eh, mungkin 80% paham lah ya. Tinggal menahan nafsu aja gitu supaya eh, planning kita yang udah kita bikin misalnya 2 3 hari ke depan gitu kan sudah tidak tidak terpengaruh lagi dengan apa namanya misalnya turun sedikit naik sedikit, tapi kita kan berpatokan sama weekly itu masih on track gitu selama memang belum ada tanda-tanda atau signal untuk exit, Mas Yes. Itu sih dari Oke, saya. oke. Makasih ya Nah, Mas Yes. oke, thank you Om Jerry. Nah, di sini kita akan di sini beda dan saya ngedesainnya itu beda dari klub-klub, mungkin teman-teman udah banyak ikut klub-klub saham atau apa itu. Kenapa? Karena kalau misalkan nih kita sebenarnya kita buat juga teman-teman aja nggak memperhatikan misalkan nih apa dan karena IHSG ini naik terus, masih on track, makanya kita nggak nambah-nambah lagi. Jadi, tapi kalau teman-teman tuh mau masuk lagi, yang lain ya silahkan. Nah, sebenarnya yang kita desain itu adalah biar teman-teman itu bisa mandiri. Bisa mandiri apa? Karena tadi ya, mindset kita harus mindset pembelajar. Biar teman-teman itu bisa mandiri. Itu yang pertama gitu. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita udah set saham kita ini ABC sampai 10 karena tadi itu. Jadi semua orang harus ngikutin itu. Nanti kita jadi orang bego jatuhnya. Kalian member-member di sini jadi member-member bego. Kalian ngikutin gua aja gitu. Nah, kalau gua itu lagi
salah, berarti kalian mendewakan saya, menggurukan saya, menganggap saya suhu. Nah, itu salah. Itu mindset salah. Kita sama-sama belajar. Ya kalau teman-teman itu makanya itu kalau teman-teman itu bagus, performa kalian bisa jauh lebih bagus dari saya. Ada tuh, ada member kita yang dia jauh lebih bagus performanya, dia kasih ke saya, oh jauh lebih bagus dari saya dia karena dia belajar. Coba kalau kita kasih rule seperti itu, kita kasih oh ini ya yang 10 ini ikutin aja gitu. Itu kita nggak mau. Enggak, Kita nggak sorry Om, mau, bukannya maksudnya kita nggak Om, mau aku potong. teman-teman itu menganggap kita suhu. Kita nggak mau teman-teman itu jadi ngikutin kita, enggak, jangan. Makanya gue bilang juga, lu jangan ngikutin Moses, lu jangan ngikutin Budi, lu ikutin market. Pakai apa? Kita udah kasih toolsnya. Kadang kita sharing itu hanya sharing, hanya insight. Lu jangan ikutin kita. Kita cuma sharing. Posisi kita semuanya sama nih di sini. Makanya tuh gue bilang itu kita harus pembelajar, belajar gitu loh. Itu kenapa ya? Kalau teman-teman di luar sana pasti beda banget dan itu memang yang sengaja kita bedain itu karena apa? Biar biar apa ya? Kita nggak mau lu ngikutin kita, kita jadi suhu di sini enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman itu yang tadi mau ngambil apa namanya masih bingung nih yang baru-baru film sama apa, kita kan di channel kita kasih, kita kan di channel kita kasih. Ada kemarin itu apa Toba, ada MHKI, ada Oasa, ada Esger terakhir kan, ada Tevas kemarin itu sebelum ara-ara, sebelum-sebelumnya juga FUTR juga waktu di bawah di 200 kagak ada yang mau beli itu. Udah 400 500 nanya-nanya lagi, bisa beli nggak? Kemarin juga ada. Kita udah call dari 30. Kemudian waktu dibanting ARB 2 kali pada galau gitu kan. Bisa beli nggak katanya? Udah kan kita rumusnya tetap sama. Ketika iTrade-nya itu naik, masih on track, dibanting-banting masuk. Tapi kagak ada yang masuk, udah arah lagi baru nanya. Berarti apa masalahnya? Masalahnya berarti di fundamental dirinya. Nah, fundamental diri itu ya wajar kalau mungkin masih baru gitu ya. Makanya ikutin aja dulu, belajar-belajar aja dulu gitu loh. Tapi intinya memang harus belajar. Karena lo nggak akan bisa ngikutin orang. Kita nggak bisa akan ngikutin orang, nggak bisa. Semua input dari luar diri kita itu adalah insight aja gitu loh. Kita taruh di channel, itu insight doang. Pernah kan ada yang minta apa namanya itu trading bareng? Pernah saya ajak trading bareng. Saya bisa cuan di 8 saham, dia satu aja kagak bisa. Nah, terus gimana tuh? Lu gak bisa ngikutin orang. Jadi teman-teman tuh jangan mindsetnya itu ngikutin, enggak. Lu harus bisa dapat sendiri toolsnya gitu loh. Sorry, apa namanya sahamnya. Sahamnya misalkan nih kita kasih saham ini. Nah, kayak ADMR tadi ya. ADMR kan tadi pagi mungkin kelewat tuh. Kemudian tadi siang kita posting udah di 1.300 gitu kan. Udah jangan dipaksa. Kita selalu bilang kalau lu nggak ready, karena kan ada hitungannya nih. Misalkan nih, tadi kita posting ADMR itu di 1.300. Entry terbaik itu adalah di ML2 di 1185. Kalau dia dibanting lagi ke 1185, bahkan ke 1110 di ML2 itu masih on track hitungannya. Kalau dibanting sampai ke situ, lu masih nyaman nggak? Kalau nggak, lu jangan ikut saham ini. Ambil yang lain. Atau ikutin dulu saham ini. Tunggu nanti dia ke retrace ke ML2. Atau ambil yang lain gitu. Jadi jangan malas. Jangan malas untuk ngecek iTrade. Kenapa juga kita buka grup untuk ngecek iTrade itu ya? Kan ada kan, iTrade itu ada yang personal, ada yang di grup. Di grup itu semua orang bisa ngelihat itu gitu loh. Sama kayak misalkan di test drive. Kenapa kita gabungin semua di test drive? Ya biar orang-orang yang baru
nggak ada ide untuk ngelihat saham apa. Nah, lihat aja saham-saham yang dicari temennya. Oh ini bagus, oh ini kayaknya bagus nih gue ikutin nih. Ya udah ikutin itu, gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman tuh yang harus nge-explore gitu. Mungkin ada teman-teman yang baru, mungkin tadi Om Jerry juga masih baru, ya wajar sih Om gitu ya. Tapi emang butuh waktu ya. Maksudnya sebulan 3 bulan lah, maksimal banget 3 bulan itu. 3 bulan berarti lu udah nggak belajar atau ada hal yang buat lu nggak belajar, mungkin sibuk proyek atau apa gitu ya. Tapi mostly sih sebulan udah pada jago. Terus screening. Banyak orang itu yang, nah ini yang gue mau remind juga ke teman-teman tuh. Teman-teman tuh banyak yang uh, apa namanya fokusnya itu bukan ke yang signifikan. Kayak ini nih, screeningnya gimana gitu loh. Menurut gue ya, dari pengalaman gue bertahun-tahun di market, screening itu nggak penting. Ada screening, keluar 10-20 saham, lu mau ikutin semua itu kan enggak. Jadi sebenarnya itu kita udah bilang, lu kalau mau ngikutin, kita udah kasih grup apa namanya tuh ITC yang Cirita. Saya kenal Cirita. Grup dia bagus tuh, dia sering news. Yuk ikutin aja grupnya. Untuk apa? Untuk ngeliat newsnya. Membernya udah 34 ribuan. Jadi kalau dia apa namanya dia posting, biasanya itu langsung market bergerak. Karena dia juga bandar ya. Teman-temannya bandar juga. Jadi biasanya mereka itu komplotan lah gitu. Nah, saya juga ngikutin itu kalau lagi mau nyari ini ya, mau nyari screening. Tapi validasinya itu ada di iTrade. iTrade-nya itu masih bagus nggak? Atau iTrade-nya itu udah keburu naik nggak? Gue lihat nih. Oh, kalau turun sampai ke bawah ke ML2, gue masih aman nggak? Kalau nggak aman, gue nggak ikut. Gitu aja. Makanya gue juga bilang ke teman-teman itu, silahkan ikut grup yang lain semua, silahkan. Gua nggak, kita iClub ini bukan kayak grup yang lain, lu ikut gue aja. Gue di sini suhu lo, enggak. Kita di sini itu benar-benar bilang, kita ini sama-sama belajar. Silahkan ke teman-teman itu mau mau ikut grup manapun silahkan. Tapi kita bilang, validasi terakhir, validasilah dengan iTrade. Biar apa? Biar lo itu enggak terjebak, biar lo itu bisa ngukur resikonya, biar lo bisa lihat marketnya gimana. Gitu. Banyak kan teman-teman tuh yang ikut Benix lah, ikut ICT lah, ikut si siapa Hakim lah, ikut banyak itu ikut semua. Ya silakan ikut. Tapi validasi lah terakhir dengan ADMR gitu loh. Karena semua itu di luar sana itu hanya insight. Dari gue sendiri juga dari Om Budi itu semua insight. Kitalah yang harus belajar. Makanya gue bilang tadi ada temen tuh yang dia apa namanya Om siapa lupa aku namanya. Dia jauh lebih dia share ke saya. Dia sebelumnya dia baru di saham loh. 2 bulan pertama dia masih merah-merah. Terus yang ketiga bulan, oh dia jauh lebih bagus dari saya. Ya itu, karena apa? Karena dia belajar dan gua nggak mau ini loh apa namanya kesempatan di pasar modal itu tuh sangat tinggi. Kalau kalian ngikutin gua doang, ngikutin Om Budi doang, ngikutin seseorang, berarti lu tuh kemampuan lu kita cap. Itu aku nggak mau. Makanya gua bilang itu jangan percaya Om Budi, jangan percaya Moses, Om Rizky, jangan percaya mereka. Percaya toolsnya, percaya datanya, biar apa? Biar ya siapa tahu memang lu jauh lebih bagus dari kita. Lu bisa 100% per bulan multiple. Bisa jadi. Kenapa kita cap dengan gue punya kemampuan? Nah, itu yang gue nggak mau. Itu loh om. Itu yang kita nggak mau. Itu loh. Gitu ya. Jadi Iya teman-teman Om, ini, Om, Om, ya ya ada tes lagi? tes. Jerry Om, nanggepin dikit Om. Ya, Ya jadi sebenarnya bukan yang apa ya, bukan eh, ya sekedar rekomendasi lah kan kalau rekomendasi tiap pagi tuh Om ya. Ya cuman kadang-kadang yang memang kita yang terutama yang baru-baru gitu ya.
Ya kalau iTrade ini aku akuin cukup ampuh lah ya. Udah mulai bisa ngebaca lah tren dan memang keyakinannya udah 80%-an kan, udah beberapa aku tes juga gitu dengan ya memang masih banyak yang merah-merah juga gitu kata Mas. Memang pembelajaran itu ya cukup cukup berharga gitu kan. Ya, tapi memang balik lagi sih kalau menurutku Om, yang memang perlu rekap-rekap juga gitu kan. Apa sih yang memang seminggu ini eye trade-nya gimana ya? Memang selama ini baru tahu juga gitu kan di iTrade itu ada trade GPT gitu. Jadi semenjak seminggu belakangan ini ya banyak ngobrol sama GPT juga, GPT X, iTrade X itu kan. Jadi ngebandingin saham yang memang performance minggu lalu, minggu ini gitu kan. Jadi kita dapat insight gitu ke depan dan semua itu terangkum gitu di situ gitu Om. Karena kan kata Om Mas ya silakan explore sendiri gitu. Tapi memang kadang itu GPT-nya juga ter apa ya ter terlimit gitu Om. Jadi ya terpaksa harus subscribe gitu kan. Nah, ya mungkin Kalau itu yang perlu kalau yang disosialisasiin lagi gitu sekarang, kan cara-cara prompting di GPT-nya gitu supaya bisa bisa kita lebih bagus lagi lah menganalisa. Karena kan butuh teman ngobrol gitu kan. Kalau nggak sempet proses balas, kita ada thread GPT itu yang memang bisa bisa ngasih insight. Kalau saya sih udah lumayan lebih ngebantu lah ya. Kalau buat saya gitu, saya nggak tahu untuk teman-teman yang lain gimana gitu. gini, untuk prompting kan cuma satu itu Om. Tolong analisa saham ini, itu doang. Nah, teman-teman itu mungkin yang makanya gue bilang tadi itu fokuslah ke yang signifikan aja. Kadang itu ya Kalau kalau ini prom bisa ngebantu screening nggak Om GPT-nya gitu? enggak, Maksudnya nggak ngasih bisa, rekomendasi gitu? nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Jadi kayak Ya, misalnya kita ngasih AT apa namanya AM scan gitu kan, terus kita kasih ke dia, dia baca gitu. belum sih Om, belum. Belum ya? Kalau untuk Minimal ya prompting, itu kan aku kan dari sekian udah banyak saham gitu kita bisa dapat yang buat kita gitu menurut cocok gitu dengan fundamental kita masing-masing. Dengan saya sampai masukin budget saya sekian gitu kan. Saya ngebaginya apa diversifikasi gimana gitu. Terus jika jika ini sudah tidak masuk gimana rekomendasi itu bisa dijawab sama sama iTrade dan coba saya praktikin dua tiga saham jalan lah. Seperti itu gitu Om. Memang kalau saya bilang sih sepowerful itu ya GPT itu. Cuman memang balik lagi eh, apa ya? Ya mungkin teman-teman mesti mesti subscribe gitu karena kadang terbatas dengan kuotanya gitu ya. Ya itu sih sekedar apa namanya sharing juga dan masukan juga buat Om Asis gitu. Makasih. iya ya Om. Nah itu aku sebenarnya cuma sharing kenapa bisa apa namanya tuh ya di sini kita sharing ya diskusi. Saya cuma sharing tadi apa yang saya lakukan karena saya orangnya fokus yang ke signifikan gitu ya. Makanya juga waktu untuk prompting di iTrade GPT saat promptingnya cuma satu aku. Tolong analisa saham ini udah dianalisa. Oh udah gitu, tinggal gue belinya gitu. Saham-sahamnya apa, itu sebenarnya itu kita kan udah ada di, sebenarnya ya kalau teman-teman itu sekarang kan udah banyak tools di luar sana gitu. Itu juga di kita itu kita nggak mau reinventing the wheel gitu, kita nggak mau. Per, ngapain lu reinventing the wheel gitu kan? Jadi kayak semua kita harus punya gitu, itu aku nggak mau, kita nggak mau kayak gitu. Aku maunya tipikalnya yang kolaborasi. Tools-tools yang misalkan nih, kayak misalkan saham apa yang bagus gitu kan. Eh, kita kan udah beberapa share di channel. Misalkan nih, kenapa waktu kemarin saham-saham Prajogo gitu kan. Lu di saham-saham Prajogo aja keluar masuk atau ngikutin itu kan ada banyak saham Prajogo. Lu di situ aja udah cuan banyak loh gitu kan. Atau saham apa nih kok eh, sering dibahas di channel itu saham renewable energy. Ya lu tinggal Google aja atau tanya chat GPT, bukan GPT kita, GPT yang di luar. Apa aja saham di Indonesia yang di saham renewable energy keluar nanti itu semua gitu loh. Kayak gitu. Jadi apa saham waste to energy yang sampah kan keluar nanti semua. Ya itu maksudnya sebenarnya teman-teman tinggal cari explore aja.
kita udah kasih toolsnya gitu loh. Dan kita apa namanya, banyak teman-teman tuh harus apa ya, sebenarnya kita maunya juga sebenarnya itu kita lengkap gitu ya. Tapi kalau nunggu lengkap baru kita kasih ke teman kayak gini, sampai kapan gitu kan? Nanti malah ketinggalan market gitu loh. Itu sih sebenarnya ya. Kita sebenarnya di channel juga udah kita share beberapa, ya tinggal diikutin kayak Inet lah. Nah itu gue bilang tadi, kenapa Inet gak naik? Ya itulah saham. Ada saham yang begitu kita beli langsung beruntun naik gitu ya. Kemudian ada saham yang nggak naik-naik, BP nggak naik-naik, gitu kan? Apalagi banyak. Ya udah gitu. Tapi yang lain kan naik. Makanya kita tadi diversifikasi. Lagian juga kemarin itu waktu Inet itu kita beli di 300, sebenarnya kita masih titip sandal atau kita masih bagi modal itu, karena biasanya kan kita bilang kalau biar kita tetap dapat barang, kita beli di atas dulu gitu kan, baru nanti kita tunggu di ML2-nya. Kemarin kan dapat tuh di ML2 di 276, di 2 ya di 280 lah kemarin Inet gitu kan. Ternyata dia malah turun kayak gini gitu kan. Tapi weekly-nya masih akumulasi, cuman ML2-nya itu belum naik. Ya udah, berarti di sini itu tinggal lu mau sabarin atau lu mau switch rebalancing ke yang lain. Jadi di situ-situ aja sebenarnya, Jin. Kalau misalkan makanya kita bilang selama on track sabarin. Kalau lu nggak ada menemukan yang lebih bagus, ya udah lu switch silahkan, gitu loh. Jadi itu lebih ke taktik masing-masing sih. Dan karena saham itu bervariasi ya, ya kayak gitu jatuhnya gitu kan. Kenapa juga kemarin MPPA juga kita bilang kan, walaupun MPPA dia apa lelet, dia kan masih on track. Waktu itu aku bilang MPPA dibuang aja gitu kan. Karena apa? Karena dia geraknya ngikutin MLPL. Malas tuh yang kayak gitu gitu kan. Ya kayak gitu loh. Jadi kalau ada yang lebih bagus ya kita switch. Nah, di situ itu tuh apa ya? Rebalancing itu tuh sesuatu yang itu strategi. Jadi teman-teman itu apakah mau merebalancing atau pindah atau switch atau mau di situ. Kalau mau di situ ya masih oke, selama on track ya sabarin. Gitu kan. Nah, itu loh makanya kenapa juga kita bilang di fungsi dari diversifikasi merata itu ya itu. Kebayang kan kalau kita tuh di inet semua 50%, kita kesel lah gitu modelnya kayak gini. Tapi karena inet itu cuma satu dari saham pegangan kita yang lain, ya dia turun lagi ke 200 juga, I'm good. We are good gitu kan. Nah itu loh. Tapi kalau gua ada yang lain, ya gua switch. Gua loss di sini gitu, posisi loss, gua switch ya switch saja. Gitu. Kayak kemarin gua switch emas ke inet gitu ya kan. Padahal jadi inet yang loss. Ya itu hal-hal yang wajar aja. Tapi at the end bagus gitu kan. Nah, performa sebenarnya di sini tuh gue belum rekap yang di September. Di Juli kan setiap bulan kan kita ada rekapannya sebenarnya. Dia sama-sama apa yang kita udah beli. Dan itu apa namanya, kalau kita ya, kalau saya sendiri, saya post pasti saya beli. Jadi kalau saya post teman rugi kayak kayak apa GTSI kan icip-icip sandal kita kemarin. Posisi loss ya saya juga posisi loss ini. Ini loss nih, tapi saya belum cut loss. Kenapa? Karena gue weekly-nya masih oke gitu kan. Ya udah gue sabar-sabarin aja. Sampai kapan sabar? Ya sampai weekly-nya selesai. Nanti kalau selesai weekly-nya itu malah ke 80, rugi banyak dong gitu. Ya nggak apa-apa. Toh juga dari saham lain juga banyak untung. Gue rugi satu dari 9 di 10 saham, satu rugi.
9 untung ya ketutup banget lah. Satu lawan satu aja udah ketutup gitu. Jadi itu kayak gitu-gitu loh. Jadi eh, jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu di saham itu kan nggak boleh idealisme ya. Maksudnya jangan terlalu serius banget gitu loh. Jangan terlalu idealisme banget gitu. Karena apalagi di saham ini gitu loh. Saham ini ya kayak gitu, sangat dinamis. Yang penting kita tahu arahnya aja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Banyak teman-teman di luar sana tuh terlalu idealis. Kayak misalkan harus di ML2, dia nunggu aja di ML2. Akhirnya dia ketinggalan barang, akhirnya dia kesel, naik terus gitu kan, kayak kemarin FUTR itu, akhirnya dia kesel. Ya kayak gitu, karena apa? Karena dia terlalu serius, terlalu overthinking. Kenapa nggak lu beli aja, misalkan modal lu mau masuk budgetnya 10 juta, beli aja dulu 3 juta. Nanti kalau dia turun nambah budget lagi, masukin budget yang tadi, sisanya. Kayak gitu kan, kayak gitu-gitu loh. Jadi ya mungkin teman-teman yang baru belum belum kerasa ke sana ya wajar gitu, tapi kita kita coba di sini diskusi biar teman-teman itu biar lebih ada percepatan gitu ya belajarnya. Ya kayak gitu. As long as iterate-nya bagus, ya udah gitu. Dan as long as diversifikasi merata, udah yang dua itu doang. Lu diversifikasi merata, terus iterate-nya bagus, udah langsung hajar-hajar aja gitu. Lu nggak usah terlalu overthinking, bagi modal aja. Apalagi kalau dia itu di atas dari ML2, bagi modal. Kayak tadi kita beli Molly, udah mau arak. Kalau overthinking gitu kan, takut gitu, ya akan takut kalau lu mau beli di sana tuh sekali banyak. Modal lu mau lu gelontorin semua di sini ya takut lah. Tapi kita bagi modal beli di 260, di 268 tadi ya kita nggak takut dong. Tapi kita udah bilang, kita udah tahu nih, oh ML2-nya di 228. Gue udah persiapkan mental gue dan gue udah persiapkan budgetnya kalau nanti Molly turun lagi ke 228. Gitu loh. Nah, kalau Molly itu langsung beruntun arah lagi sampai ke 500, kita masih ada yang tadi, ya udah lumayan tuh. Nah, kita bisa ke yang lain gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi teman-teman tuh jangan itu aja kuncinya. Biasakan diversifikasi merata, cari saham yang iterate-nya bagus, yang masih on track gitu kan. Kemudian bagi budget, bagi amunisi, 2 kali masuk gitu. Udah, that's all. Sahamnya apa? Sahamnya banyak. Kita sering di channel iTrade ada, di channel iClub ada, atau kita ngakses iTrade-nya itu di grup bareng, lihat di grup-grup bareng itu gitu loh. Jangan malas gitu kan. Nah, apa kan sambil maksudnya eh, saya selalu bilang ke teman-teman ini ilmu sampai lu pensiun. Ini ilmu sampai lu kakek nenek. Masa sih lu nggak mau belajar serius? Masa sih lu nggak mau gitu? Cuman sebulan lo lu udah langsung katem nanti di ilmu ini. Masa lu kagak mau gitu loh? Lu kuliah aja 4 tahun S1, lu mau seserius itu. Padahal setelah itu belum tentu ilmunya dipakai. Lu S2 mau 2 tahun, setahun gitu kan. Lu bayar mahal 200 juta, 100 juta di ITB. Lu mau seserius itu gitu, teman-teman ya. Tapi di sini kenapa nggak mau? Padahal ilmu ini itu loh. Makanya gue bilang tadi, semua udah tersedia sebenarnya gitu ya. Ini teman-teman ya. Ini banyak teman-teman tuh yang kayak gitu loh. Maksudnya belum kepikiran mungkin ya ilmu ini seberapa penting gitu ya. Makanya di sini saya ingatkan ilmu ini sangat penting sampai lu pensiun, sampai lu kakek nenek, sampai jadi lu juga nanti kalau toxic nih perusahaan lu udah dengan gampang bisa nge-challenge bos lo, bukan langsung keluar ya, lu jadi berani ambil tindakan gitu ya, yang selama ini lu dibully-bully aja lu udah bisa lebih tegar. Kenapa? Karena lu udah ada kemampuan lain, lu udah ada skill lain di sini gitu loh.
Kayak gitu-gitu loh. Jadi sebulan aja lo udah itu. Kayak misalkan di grup kita nih, grup iTraxxas ini kan, mana tadi? Nah ini kan orang-orang pada ada cuan, ada Antam, ada Sola. Lalu malam-malam lu lihat lah ini. Kalau lu nggak ada ide sama apa gitu kan, BP, oh BP masih on track, kayak gitu-gitu loh. Lu kan bisa lihat-lihat di sini. Ada MR, besok gua antri di ML hourly di 1.000 di 1.300 ah. Terus gua nambah lagi 1.800 gua pasang malam ini. Kayak gitu udah. WiFi WiFi weekly masih on track. Terus daily ML2 kena ML2 besok gua ambil udah. Nah ini lu nggak usah pusing screening. Kalau lu kepo banget nih, masih oke nggak gua masuknya gitu kan? Ya lu tinggal tanya ke GPT. Tanya seperlunya aja di GPT. Kalau mau yang lain-lain ya lu GPT yang umum aja. Makanya gue bilang di GPT itu cuma satu promptingnya, analisis saham ini udah satu selesai. Lu copy satu chart ini, copy kan, terus lu posting ke GPT, analisis saham ini udah kan satu aja. Gitu kan. Nah, ini misalkan DKFT kayaknya udah mulai bisa gua watchlist nih DKFT nih. Oh, DKFT apa ya? Gitu kan. Coba cek Google. Google kan sekarang udah terkonek lagi dengan Gemini kan. Dikasih tahu nanti itu. Ini sama apa nih? Oh, di weekly-nya oh belum nih. Oh, ntar dulu deh, gua watchlist dulu deh. Kayak gitu loh, gitu cara belajarnya gitu loh. Gua ajarin teman-teman itu cara belajarnya ya. Kalau kalau nggak tahu screeningnya ya ini aja liatin. Tuh. Kadang juga yang paling rame itu AetherX Test Drive ini. Ini belum kita buka biar fokus di sini dulu. Itu rame nih di sini. Lu liatin orang-orang ini yang di atas-atas ini tadi. Nah, kayak gini-gini nih. Apa mereka buka ya? Kayak gitu loh, ha. Terus lu lihat cek nih ininya klub. Terus kita bilang kan sering kita bilang tuh. Nah, di sini kan kita posting nih Kompas 100 top gainer. Terus saham-saham yang banyak dibeli asing, CDIA, Arci, Ratu, Energi. Nah itu lu cek. Jadi sebenarnya itu screening itu nggak perlu. Buat apa screening? Sebenarnya ya. Makanya gue heran orang-orang yang nanya screening. Buat apa screening? Karena aku nggak pernah pakai screening. Gitu loh. Lu kalau mau lebih jos lagi, lu ikutin nih saham siapa namanya tuh grupnya Cirita nih, IDX, ITC. Ada mereka di sini terus nih, banyak rame nih. Lu liatin nih saham-saham di sini apa yang mereka posting ya. Coba Oasa, MHKI, oh gue cek nih masih on track gak ya, gue ikut deh gitu. Sesimpel itu loh. Ya, gue ajarin teman-teman sekarang gimana caranya untuk belajarnya ya. Sesimpel itu. Apalagi di sini beef, PGO, kita cek nih PGO gimana ya. Kayak gitu-gitu loh sambil lu santai malam-malam gitu kan. PGO, oh belum ya, ML2 weekly-nya belum. Tapi daily-nya udah akumulasi, ML3 udah akumulasi, ML2-nya udah jalan. Berarti tinggal weekly nih. Gua watchlist tiap hari gua cek. Atau kalau gua ada waktu siang-siang gua cek. Kayak gitu loh, gampang kan? Gampang banget. Banyak orang kayak gitu, makanya banyak sebenarnya itu overthinkingnya tadi, harapan-harapannya, atau fokusnya salah. Fokusnya ke hal-hal yang tidak signifikan. Kayak tadi, fokus ke screening. Ya lah ngapain lu ke screening? Ya ini banyak loh. Kita juga yang hari-hari kan kita ada ini. Terus kita kasih deh misalkan saham-saham PP, Prajogo Pangestu. Ya lu muter-muter aja di situ udah bisa gitu kan. Nah, kayak gitu loh. Jadi apa tadi gue share ke teman-teman cara belajarnya gimana gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru masih bingung, ya kayak tadi lah belajarnya. Aku juga dulu kayak gitu cara belajarnya. Gitu loh.
Kayak kemarin, Tevas itu kan kita udah dari 160-an kita bilang itu masuk dari ya 160-an dari di sini. Nah, waktu dia Bangkok Daily kita bilang itu dibanting-banting akum, dibanting-banting akum. Ah, nggak ada yang mau akum. Udah arak, mereka kejar sampai 280 tuh. Ada tuh. Terus nanya apa namanya masih bisa nggak? Terus gue bilang harusnya sih masih lanjut ya gitu. Terus dibanting-banting lagi di sini galau gitu loh. Lah kenapa galau? Orang weekly-nya juga masih ini on track. Lu galau kalau lu all in, gue yakin. Kalau lu bagi, lu nggak galau. Dia turun lagi ke 150 juga lu nggak galau. Makanya gue bilang itu jangan all in, diversifikasi merata. Nah ini naik lagi, bisa nggak gue beli lagi Tevas katanya. Nah kan gue jadi bingung. Gue nggak bingung sih. Gue malas aja jawabnya kalau kayak gitu loh. Ya bisa. Ya ini mau orang masih on track. Rumus kita sama loh gue udah bilang. Rumus kita itu aja untuk semua saham itu sama. Jadi rumusnya itu bukan beda tiap saham. Kita bukan ilmu tarik garis-garis yang tiap saham itu beda cara nariknya, beda ini polanya, beda macam-macam itu kita enggak. Itu enaknya iTrade. Lu mau naik saham aja, jawaban gua sama. Bukan beda gitu loh ketika di Tevas cara iTrade bacanya kayak gini, ketika di ADMR bacanya kayak sana gitu, bukan. Gitu loh. Jadi teman-teman tuh itu sih banyak itu yang fokusnya salah gitu ya, fokus ke yang itu kesalahan-kesalahan yang gua alami nih, yang gue terima nih dari teman-teman member iTrade nih. Setelah gue simpulin yang pertama itu yaitu dia kekeh aja nggak mau diversifikasi, kekeh aja dia cuma mau pegang 3 saham, kekeh aja dia mau all in. Nah itu tuh akhirnya dia nggak sabaran ketika sahamnya itu udah masih on track weekly-nya tapi daily itu udah mulai bengkok. Nah dia udah ketar-ketir tuh, takut dibanting. Nah itu tuh, itu satu, kekeh dia nggak, aku nggak tahu kenapa dia kekeh aja nggak mau diversifikasi. Nah itu, terus apalagi overthinking, terlalu idealis, harus di ML2, udah gue bilang ambil aja dulu, bagi-bagi, nanti tunggu di ML2, kalau loss, floating loss, terus weekly-nya masih on track, sabarin aja gitu. Sama kayak kemarin MHKI, banyak banget yang galau banget orang di sini di MHKI, sama di Owasa. Baru tadi naik, bisa nggak gue beli lagi katanya. Hah, udah jelas-jelas masih on track, sabarin gitu kan. Nah ini turun-turun di sini, ya kalau lu mau nggak sabar, paling nggak keluar dikit. Pasti nggak mau dia tuh. Nah ini nih, ya kayak gitu-gitu loh. Eh, Overthinkingnya kemana-mana gitu. Tapi itu bermula dari, ya tadi, nggak mau diversifikasi. Jadi itu aja nanti kita bahas di sini gitu loh. Terus fokusnya itu ke yang salah. Fokus ke screening. Emang lu mau screening apa aja sih? Oh saham kita udah pegang itu maksimal 10 loh. Dan kita udah share itu kayaknya udah lebih dari 10. Lu mau screening apa lagi? Gitu kan. Terus fokusnya lagi ke apa namanya ke apa namanya tuh news-news yang apa gitu kan, ada news negatif lah atau news apa gitu, fokus ke situ gitu, jangan fokus ke news, fokus ke tools, jangan fokus ke orang. Misalkan nih, oke lah mungkin banyak orang yang terganggu, misalkan kita bilang di channel itu ini Joss, indie Joss gitu kan, ya lu ngapain terganggu, lu ngapain terganggu dengan itu, lu fokus ke lu punya barang, lu fokus ke track lo. Sama kayak misalkan kita mau track ini nih, maraton nih. Ya lu fokus track lu dong. Lu fokus belajar lu. Tapi semua yang kayak gitu itu lu jadiin insight. Jangan lu jadi ignorance. Kayak tadi misalkan
ada MR, apa nama, apalagi indie, lu cek gitu. Oh, kenapa gua nggak dapat indie ya? Kenapa indie direkom ya? Belajar dong, belajar. Kenapa indie direkom? Kayak gitu caranya gitu loh. Tapi bukan berarti lu jadi udah gua cut loss aja deh yang ini. Gue masuk yang dibilang sana. Oh, itu FOMO namanya. Kita no FOMO FOMO iClub ya. Gitu loh. Jadi pokoknya fokus di tracknya, track masing-masing beda, cara belajar masing-masing beda. Semua hal-hal dari luar sana itu jadikan insight, bukan jangan ignorance. Itu aja gitu loh. Itu aja teman-teman ya. Kita udah 1,5 jam. Ya mohon maaf kalau yang di kolom chat kita nggak bisa baca semua gitu kan. Ya yang tadi sebenarnya itu doang. Strategi memilih saham yang tepat gimana? Yang tadi gue udah ajarin. Gue gue juga udah ngajarin cara pemilih milih saham yang paling oke sih oke-nya. Tapi kenapa kalian masih tanya itu? Gue bingung. Cara yang paling oke, gue udah posting di channel juga waktu itu. Mungkin ini baru kali ya. Lu buka live trade pagi-pagi, ada yang lalu lalang di situ saham apa, lu cek trade-nya, kalau oke sikat. Itu satu. Kemudian lu list saham-saham yang ada di channel kita yang udah kita post di channel iTrade, channel iClub. Lu cek kalau masih on track, lu cek semua. Lu besok ketika ada di banting sikat. Itu doang, guys. Itu doang. Sama kayak CDIA. CDIA ketika dibanting-banting di bawah 1.800. Kan gue bilang ini. Terus udah naik 2.200, 2.000. Pada nanya lagi, masih bisa nggak CDIA? Masih bisa. Nah, tadi dibanting-banting, sikat. Gitu loh. Itu aja, ikutin aja. Jadi saham-saham yang on track itu ketika dibanting, sikat. Jadi jangan ditanya lagi gimana cara milih saham. Gitu loh, banyak itu. Makanya gue bilang kita harus mindset pembelajar itu mindset nomor satu gitu. Sebenarnya kan apa yang terjadi di saham ini kan itu aja berulang. Jadi ilmunya itu sebenarnya ya itu aja. Tinggal kitanya aja gimana gitu kan. Tinggal kitanya aja gimana. Dan fokus ke tracknya masing-masing aja dulu gitu. Kayak misalkan FUTR, kita udah 8 bagger ya, tapi ada teman-teman mungkin nggak ikut. Padahal kita udah tiap hari kita bilang FUTR itu. Tapi gue juga heran kenapa lu kagak beli FUTR. Ah, terus lu mau nyalain siapa lagi? Salahin diri lu lah. Kenapa lu kagak mau? Ya karena lu maunya beli langsung all in. Makanya lu jadi galau, nggak mau beli. Coba lu beli aja dikit. Lu pasti nggak mikir kan? Dari 80 loh FUTR kita rekom. Dan dari 80 juga kita bilang targetnya 1.000. Sekarang kita naikin targetnya 2.000. Di 90, di 100, di 200, dibanting-banting. Lu kenapa juga kagak masuk? Kayak gitu loh. Nah, itu siapa yang salah? Ya lu nya berarti. Tapi bukan berarti kalau salah gagal. Enggak ada istilah kegagalan ya. Maksudnya ya akan banyak saham-saham kayak gitu di masa depan. Makanya itu jangan ignorance, pelajari. Dan satu lagi nih, ini mindset yang harus teman-teman patrikan di otaknya, di sanubarinya, kalau bisa di jiwanya gitu ya. Bahwa lu
jangan ngarapin rezeki lu itu dari saham. Lu berhala lu dosa besar lu kayak gitu. Lu berhala lu. Kalau lu kayak gitu, jangan lu ngarapin rezeki lu itu dari saham. Itu jadi penghambat lu, itu penghambat rezeki lu. Lu berhala, dosa besar lu gara-gara saham. Ya ditutup lah rezeki lu dari saham ini. Gue bilang FUTR dari 80 lu kagak beli-beli, lu 100 di 200 lu kagak beli-beli. Kenapa? Ada sesuatu di alam di luar, di alam spiritual sana gitu. Kenapa lu kagak mau ya? Kenapa? Karena ya ada aja kayak gitu. Banyak nih orang-orang yang ngarapin rezeki dari saham. Berhala tuh orang itu. Gue nggak mau itu. Jadi lu santai aja gitu loh. Rezeki itu bukan dari saham. Ini cuman salah satu medianya gitu loh. Ya udah, kalau lu nggak dapat rezeki dulu dari sini, ya udah. Toh rezeki gua juga nggak dari saham. Nah, itu lebih enak loh. Itu psikologi kita akan jauh lebih tenang, lebih nyaman gitu nanti. Karena gue juga gitu. Tapi begitu gue udah tenang kayak gitu, oh itu malah malah makin lancar gitu loh. Ya udah, oh yang penting gue belajar, yang penting gue lakukan bagian gue nih sebagai manusia, gue berikhtiar belajar selebihnya dari Tuhan, dari Yang Kuasa. Toh juga rezeki dari Dia, bukan dari saham. Udah, udah itu aja. Jadi jadi gue netral nih, gue netral nih. Ketika gue nggak ikut saham FUTR, gue nggak ikut saham pipa, gue nggak ikut saham dada, gue nggak ikut MHKI, gue nggak ikut yang lain-lain yang multi bagger. Oh ya udah, mungkin ya udah, I'm okay. Toh juga rezeki gue nggak dari saham, tapi gue mau belajar dari ini karena gue mungkin media gue dari Tuhan juga nanti dikasih di sini gitu loh. Itu mindset penting itu mindset penting ya teman-teman ya. Lu jangan berharap rezeki dari saham, lu jangan berhala. Gue nggak mau buat orang-orang jadi berhala gitu ya. Gue nggak mau buat orang jadi berhala. Rezeki lu ya dari Tuhan lu. Apa yang kita buat di sini adalah ikhtiar kita untuk biar jalannya aja gitu. Itu doang ya teman-teman ya. Oke, itu doang. Jadi kita udah banyak bahas di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ini ya apa namanya terbuka nih mindsetnya, terbuka pikirannya dan jadi mempengaruhi fundamental yang tadi, yang fundamental pribadinya gitu ya. Ini ada dari yang terakhir nih, ada dibuat iTrade untuk kripto dan saham US. Udah ada om saham kripto dan saham US, cuman nggak aktif aja gitu. Karena apa? Kalau saham di US, itulah enaknya saham di US. Saham US itu lu beli ya udah lu keep, asal asal saham itu bagus ya. Lu beli, lu keep bertahun-tahun gitu udah keep dah gitu. Lagian karena kita modalnya berapa sih gitu kan. Jadi kita banyak bobotnya di ESG. Kecuali kalau lu modal lu udah 100 miliar gitu kan, berarti lu ada bagi gitu ke saham US oke lah gitu. Kalau lu masih di bawah 100 miliar, waduh di saham Indonesia juga masih kurang itu. Tapi kalau lu ada keinginan untuk juga di saham US, itu kan udah banyak tuh. Kemarin juga udah pernah gua posting juga saham-saham yang bagus. Ya udah itu aja. Kalau kripto, karena kita nggak trading om, karena kita nggak trading dan nggak ada gunanya trading menurut aku. Tapi kalau lu mau trading, ya udah kita udah pernah juga bahas gimana cara tradingnya gitu ya. Tinggal pakai time frame kecil, ya udah gitu dong. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk cek saham segala macam gampang lah ya. Maksudnya eh, karena bacanya juga masalah kita tuh bukan masalah ngebaca trade, masalah kita sebenarnya bukan juga di sahamnya apa, bukan. Masalah kita itu adalah di pribadi kita masing-masing yang masih belum tepat untuk industri ini gitu loh.
makanya gue bilang teman-teman itu jadilah continuous learner, pembelajar terus gitu ya, karena beda industri pasar modal itu beda dengan industri yang lain, beda dengan industri real, apalagi dengan industri real itu beda banget gitu. Jadi ini ilmu baru. Jadi katakanlah teman-teman itu pebisnis hebat di bisnis A, profesional hebat di perusahaan A gitu, lu jangan pakai itu semua insight aja gitu loh. Lu jangan ignorance, itu yang gue bilang, itu jangan ignorance. Lu bisa pebisnis hebat di bisnis A B C D, di saham belum tentu lu hebat. Ya kalau lu nggak belajar belajar di saham ya lu akan hancur. Makanya kita bilang selalu itu, dan dimanapun itu dibilang, we are the student of the market. Jadi nggak ada suhu, nggak ada itu. Semua itu murid, semua itu murid. Makanya ada istilah itu. Karena orang itu memang harus belajar. Lu boleh hebat sebagai profesional apa di perusahaan gede gitu, itu di sana, di sini enggak. Lu bisa dokter hebat di spesialis di Siloam terbaik di Indonesia gitu. Oh itu di sana, di sini enggak. Semua tuh student sama, sama. Itu enaknya itu enaknya market ini. Semua kedudukan kita di market itu sama. Itu loh teman-teman. Banyak itu teman-teman di luar sana tuh yang kayak gitu gitu. Itu yang jadi penghambatnya bagus di stock market. Ignorance. Ya, merasa paling hebat, gue udah hebat di bisnis ABCD, ya, gue udah hebat profesional di perusahaan ini, gue dokter hebat di sini gitu. Aduh, no, jangan kayak gitu. Kita semua student of the market, jadi kita belajar. Makanya juga kita bilang kita juga sama-sama student gitu ya, sama-sama murid, kita sama-sama belajar di market. Oke, begitu dulu ya teman-teman ya untuk sharing kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang too harsh gitu ya, terlalu keras. Tapi ya harus keras karena financial market itu keras kawan ya. Jadi harus terbiasa, kita harus jadi pembelajar. Dan ya makanya juga kenapa kita juga terus belajar juga di berbagai grup gitu ya. Tiap hari kita belajar di situ. Karena apa ya? Karena worth it. Very worth it. Ini juga mau saya kembali lagi saya bukakan pikiran teman-teman itu. Ini ilmu yang sangat worth it. Ilmu sampai kakek nenek. Satu-satunya ilmu yang sebegitu worth it-nya. ROI-nya itu tinggi banget. Dibanding ilmu-ilmu lain gitu ya. Daripada lu S2 manajemen ITB apa segala macam tata bengek itu, mending ilmu pasar modal deh. Langsung ketara lu, langsung jadi duit. Lu mau jadi pengusaha, gue juga pengusaha, susah jadi pengusaha. Di saham lu tinggal belajar aja, tinggal diri lu aja, diri kita sendiri aja kita kuasain gitu. Udah, belajar sebulan dengan tekun kayak gini, udah dapet. Gitu ya, oke teman-teman ya, terima kasih buat atas waktu dan sharingnya tadi Om Jerry. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu. Ya, begitu banyak tadi insight, begitu banyak tadi kita sharing, mudah-mudahan membuka mindset, membuka cakrawala berpikir, hasana berpikir kita semua, dan akhirnya nanti semakin bagus lagi di market. Oke, begitu teman-teman ya. Kalau ada yang masih kurang tadi, banyak di kolom chat kita nggak sempat baca, terutama untuk kita ngecek studi kasus gitu ya, boleh nanti di grup juga teman-teman juga yang udah pada banyak yang hebat juga akan banyak membantu, bisa pakai XGPT juga macam-macam. Saya juga sendiri dan yang lain juga selalu on di market. Jadi kita selalu ada buat teman-teman ya, kita belajar bareng, we are the student of the market. Oke, demikian sharing kita ya di masterclass kali ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan selamat malam dan bye-bye. Malam Mas, terima kasih.